Not with anybody else, anybody else. Please don't go. Not with anybody else, anybody else. Please don't go. Iya, Pak Irfan, ini ada pertanyaan nih Pak Irfan. Ya. Dari Erwin Hilman katanya. Ini biasanya goeser. Bawa sepeda masih bisa gratis kan Pak? Katanya. Gratis. Pokoknya mereka yang bawa peralatan olahraga kita menghargai dan kita tidak bebankan gitu kan. Kita pernah ya, kita pernah berpikirnya naik sepeda kan orang-orang tertentu, kelompok tertentu kita naikin, coba kita bebankan 100-200 ribu gitu kan ya. Iya. Pada protes semua, padahal saya lihat sepedanya harganya puluhan juta gitu, tapi ya sudah lah, kita kan mau mendorong orang olahraga, silakan. Jadi sepeda mungkin nggak golf ya. Dan yang ketiga surfing ya teman, kalau mungkin kalau Iya, orang papan surfing juga masih aman ya Pak ya, masih gratis. Ya karena ini Cak Anang mau ngajak saya untuk sepedahan di Belitung katanya Pak, karena ada Bayangkari Belitung road bike katanya. Jadi paling enggak kan bisa harus punya ancang-ancang mau bawa sepeda dari Jakarta gitu Pak Irfan. Oh ya, silakan. Tapi Anda lihat-lihat juga kalau ada sepedanya nggak mahal amat atau biasa aja, atau Anda bersepeda nggak terlalu terpengaruh sama tipe sepeda, nggak usah lebay-lebay ya Mas. Iya. Cukup cari aja di tempat lokasi tujuan gitu ya Pak. Banyak yang rental sepeda di sana. Tapi ini menarik. Tadi ada yang menarik juga dengan persepedaan ini gitu ya. Memang bangsa kita ini atau teman-teman ini sering lucu gitu, dan saya malah senang gitu kan. Jadi kalau saya tanya sama mereka yang bawa sepeda mahal, itu sepeda berapa puluh kilo gitu. Enggak Pak, 15 kilo aja, 10 kilo aja. Jadi yang penting adalah menunjukkan dia punya sepeda mahal, bukan sepeda jauh. Dan kalau dilihat perutnya masih gendut gitu kan. Jadi,
Masih single pack maksud saya, masih single pack. Single pack, Pak. Family. Tapi kita dorong. Ini komunitas yang sangat menarik, goesan gitu, ngeliat teman-teman yang naik pesawat, rombongan goesan tuh sport ceria. Hati kan juga, walaupun lagi susah juga ngeliat orang tertawa, kita juga senang gitu kan. Senang. Oke. Baik kalau gitu. Pak Irfan, Ya. terima kasih banyak Pak. Nah, Waktunya sama-sama. di Trijam pagi Sama-sama. hari ini. Sukses selalu, sehat Terima kasih. selalu Pak Irfan. Selamat pagi. Sama-sama Pak aja Irfan. kali pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan Setia Putra, Direktur Utama Garuda Indonesia. Oke, kita sama pendengar Trijaya habis lagu dulu. Kira-kira kenaikan tiket pesawat 15% yang sudah diizinkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, layak gak sih? Pantas gak sih? Ya, betul. Seperti lagunya Silon Seven, seberapa pantas?
kasih Anda masih bersama kami dalam Trijaya Topik Pagi di Trijaya FM, Drill News and Information. Dan sekarang jam 8:36 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kita sambung ngobrol dengan narasumber selanjutnya, kalau tadi kita ngomongin tiket pesawat yang diperbolehkan naik tarifnya 15%, ada yang menarik karena tiket kereta justru ada diskon ya. Ada diskon. Karena perayaan kemerdekaan Indonesia itu jatuh di tanggal 17 Agustus, harga tiket kereta 17.000. Oh ya. Oke, lebih jelasnya soal 17.000 ini dari mana ke mana dan kapan aja, dari kapan sampai kapan, nanti kita ngobrol. Dan Sekarang bagaimana cara mendapatkan tiket promo ini? Nah, itu yang paling penting juga kan. betul sekali. Kita sapa dulu nih pendengar Trijaya yang sudah bergabung. Ada Bung Aan Anapto, Lenteng Agung dari UP ke Tanjung Barat macet, adanya flyover tidak efektif, malah kredit, buang-buang anggaran. Oke, kemudian ada Ko Andreas Lee. Selamat pagi, Bung Ike sudah sembuh katanya. Selamat on air Bung Fadli dan Bung Ike. Ya, terima kasih Ko Andreas Lee. Kemarin itu cuma, ya itu tadi. Ternyata maraton nonton film CSI, film-film investigasi itu membuat akhirnya saya drop. Sudah bangun sih, saya sudah bangun pagi, begitu udah siap mandi berangkat gitu, mau berangkat loh agak berat, agak kelengan. Langsung saya WhatsApp ke Setio, Bung Setio, dan bilang izin Pak. Dan saya lupa memberi kabar ke Bung Fadli. Tapi memang nonton film-film itu ya, kita tuh kayak terbius gitu. Ya, Satu film selesai kayak pengen lanjut. Kayak pengen lanjut. Maraton. akhirnya maraton. Kita cari film lain yang sejenis gitu, dan itu biasanya ada recommended karena kita nonton film genre apa, itu akan muncul juga relate dengan apa yang kita tonton sebelumnya. Betul. Jadi terkadang akhirnya apalagi dengan ada sekarang Netflix, Disney, Hotstar segala macam itu akhirnya membuat kita akhirnya terlena. Sama halnya pada saat sempat di beberapa weekend yang beberapa bulan yang lalu terlambat memang, saking penasarannya begitu dengan film Money Heist. Akhirnya saya tonton. Selesai satu episode, lanjut episode berikutnya. Iya. Kemudian istri saya bilang, makan dulu, ya bentar, tanggung. Lanjut satu episode lagi. Akhirnya satu season. Begitu habis satu season, tanggung banget. Lanjut season kedua. Dan saya menghabiskan sampai season kelima itu dalam rentang waktu cuma 2 kali weekend. Oh iya. Sebenarnya kalau memang Bapak punya rencana untuk menurunkan timbangan, nggak usah goes Pak. Nonton aja itu. Nonton aja, karena nggak makan. Itu 5 hari aja begitu, nonton tanpa makan, Bapak langsung punya ilmu tuh Pak. Ilmu menghilang, Ilmu menghilang. hilang dari kenyataan. Oke, kita sama pendengar Trijaya lagi nih. Kata Ko Andreas Lee tadi menanyakan Om Ike sudah sembuh, sudah. Apa nih? Konsel yang dijadikan penelitian painkiller itu merupakan siput atau binatang salah satu yang paling mematikan, seperti gurita, cincin ungu, dan box jellyfish. Belum ada obat penangkalnya. Oh ini yang beracun itu ya? Ya, yang tadi saya tanyakan, kita ngobrol dengan Ibu Rati bahwa ada dengan Pak Handoko kepada yang itu ya, ada sejenis siput laut yang bisa menjadi painkiller, lebih 10.000 kali lebih ampuh ketimbang morfin dan tanpa efek samping katanya. Wah, bahaya nih Bung Ike cerita begini. Nanti ada yang menyalahgunakan. Soalnya tadi ada juga yang mencari bibit kokain, ternyata bahannya dari kebun raya. Dari kebun raya. Koka, ada pohon koka yang bisa diolah katanya. Tapi ini yang disampaikan oleh Ko Andreas Lee, nggak apa-apa kalau ada yang mau nyari, karena itu merupakan binatang salah satu yang paling mematikan. Jadi kalau seandainya tidak hati-hati dalam menangkapnya atau mengolahnya, maka kita yang akan Jadi bumerang. jadi bumerang. Dan itu belum ada obat penangkalnya. Iya. Oke. Makanya saya cari aman aja kalau misalnya
bicara soal binatang-binatang laut ini, saya carinya kerang hijau, kerang bambu, Kerang bambu, terus udang galah. udang galah, kemudian kepiting. Ya. Iya, itu di seafood PLTU di situ Pak. Enak tuh kalau malam-malam. tinggal belanja di pasar ikan. Setelah itu belanja, bawa ke tempat makan. Ini mau bumbunya apa aja. Nah, Kalau gitu. yang di seafood PLTU itu jajanan seafood PLTU itu memang udah langsung masak di situ. Kita beli misalnya Oh, langsung gitu, kita beli langsung mereka olah. langsung ini cumi sekilo berapa, misalnya 140 1 kilo, ya udah 1 kilo mau diapain aja, bagi dua, yang satu dibakar, satu dibikin goreng tepung. Ya, Terus misalnya kerang hijau, bumbunya saus padang, terus ikannya ikan bakar kecap, udah. Kita jadi hitungannya belinya kayak per kilo gitu. Walaupun itu juga sebenarnya udah di markup dengan untungnya kan, biaya masak kan. biaya Nggak masak, mungkin dong betul. mereka jualan tapi rugi gitu. Udah, kita tinggal nunggu dan nggak ketinggalan tumis kangkungnya. Tumis kangkung pasti. Iya. Kalau di tempat makan seafood selalu yang kita cari adalah sayurnya apa? Ya tumis kangkung. Jadi lengkap itu Pak. Kolesterol naik, leher ngancing, ditambah ngantuk karena makan kangkung. Karena makan kangkung. Wah, itu kalah telak Pak. Kalah telak. Kayak waktu Indonesia menang atas Singapura di 9-0. Sembilan. Oke. Oh ya, kata Ko Andreas Lee gini, mungkin ganja juga bisa dijadikan penelitian. Semua ciptaan Tuhan bisa dimanfaatkan. Iya. Kita terkendala dengan undang-undang ya. Terkendala dengan undang-undang. Oke, ada juga Pak Adi Satyananta. Pak Adi Satyananta, info Jagorawi arah Bogor terpantau padat di kilometer berapa ini Pak? Oh, pom bensin Cipayung katanya, kilometer 10. Oke, di sebelum Cibubur berarti ya. Entah karena ada antrian jelang masuk rest area atau gimana nih. Kemudian ada juga dari Pak Hubert Widyastono, Bung Fadli dan Bung Ike. Aduh, tadi nitip pertanyaan Pak. Oh. Ini amanah padahal. Nitip katanya ke Pak Laksana Trihandoko untuk menambahkan tagline BRIN Mandiri Energi plus pangan juga bahan kimia berbasis alam di Indonesia. Karena impor bahan kimia di Indonesia masih ratusan triliun rupiah per tahun. Mbak Rati, selamat pagi. Bagaimana peran genomik mewujudkan kedaulatan industri kimia berbasis alam katanya, bio-based chemical di Indonesia? Ini pertanyaannya bagus, cuman nggak sempat tadi kita tanya. Mohon maaf ya Pak Hubert. Next time mungkin kalau kita sempat ngobrol lagi, kita akan tanyain. Ada Pak Antoni Ian Jonathan. Selamat pagi Trijaya FM. Saya Antoni Ian Jonathan dan Nia Salsabila. Oke, lagi dengerin Trijaya FM biar menghibur katanya gitu. Oke, terima kasih untuk Bung Antoni Ian Jonathan. Pak Wiandra di Slipi. Olivia Newton-John, bintangnya film Grease bareng John Travolta. Betul, pernah nonton kan filmnya Bung Fadli? Lagunya saja Bung Fadli agak meraba-raba karena itu Olivia Newton-John itu tahun 80-an ya kalau saya nggak salah ya. Iya berarti Ya karena umurnya sekarang sekitar 73 ya. Itu bisa bantu jawab. Saya juga nggak tahu. Makanya tadi agak lama kita menginformasikannya. Oke, tapi John Travolta itu ya kaya banget ya. Rumahnya Pak ada landasan pesawat. Ada landasan. Runway-nya tuh. Iya. Di pinggir apa namanya laut dan kayak di bukit yang di pinggir laut gitu. Bukit pinggir laut, betul. Kolam renangnya warnanya tuh kombinasi antara biru muda, biru langit dan putih. Jadi kayak warna lautnya itu sendiri kombinasi warna langit dan laut gitu ya. Dan itu saya karena ada landasannya saya membayangkan luas tanahnya ya karena dia di areal perbukitan kemudian view laut. Oke. Saya membayangkan areal landasannya itu seperti daerah-daerah perintis di Papua atau di Malinau gitu ya. Yang ada punya ya pesawatnya juga pesawat perintis tapi saya nggak bisa naik pesawat itu.
Naik mah bisa kali Pak. Nggak bisa, Cuma nyetirnya. nggak bisa. Pintunya kecil. Karena saya pernah mau kita bikin proyeksi, ada undangan pada saat itu untuk liputan program ya, bikin program di Malinau. Kemudian udah ngobrol-ngobrol, kemudian ditanya, kira-kira yang dibawa barangnya berapa kilo total keseluruhan? Wah, kita hitung. Sudah kita hitung, oke, kita ada kamera gini. Nanti ada yang bisa ditinggal nggak? Maksudnya kenapa Pak? Ya, saya juga butuh timbangan krunya. Wah, kaget. Saya udah mulai deg-degan di situ. Butuh timbangan krunya. Saya mulai kaget. Wah, kenapa Pak? Ya, ini kan pesawat kita pakai Twin Otter. Memang itu dibiayai oleh pemerintah kabupaten sana ya, Malinau. Nah, ini pesawat kita Twin Otter, jadi semuanya harus dihitung. Oke. Jadi kalau seandainya ada yang berlebih, ya mungkin barangnya dikurangi atau orangnya yang dikurangi. Oke, disitulah saya mulai merasakan kecemasan. Dan itu kayaknya pesawat yang yang dimiliki oleh John Travolta. Karena memang pesawatnya pesawat kecil kan Ya betul, jadi saya nggak bisa begitu batas maksimum orangnya berapa, itu dihitung semua supaya dapat diukur, ditentukan weight and balance-nya pesawat itu. Berarti Bung Ike nanti belinya Boeing ya, biar saya ikut numpang. Ya, nggak perlu ditimbang. Nggak perlu ditimbang. Dan bisa muat banyak Pak. Muat banyak. Atau kru Trijaya bisa berangkat semua Pak. Oke, ada juga dari Pak Widodo Eden. Pak Agung tadi. Pak Agung, Bang Agung mengirimkan kemacetan di Kebayoran Lama. Jor Pondok Pinang ramai lancar, kemudian Kebayoran Lamanya yang parah. Oh ya, ini Bang Agung juga Mungika makin ceria ya after bed. After bed rest. Iya. Enggak, padahal dia nggak bed rest. Kemarin ini aja, muslihat aja. Nggak siaran karena mau cukur jenggot. Itu tukang cukur jenggot langganan Bapak memang shiftnya pagi ya? Bisanya pagi doang. Oke, ada Pak Widodo Eden di Ciputat nih. Pagi Bung Fadli dan Bung Ike. Kedaulatan pangan indikasinya beras tidak impor, jagung untuk ayam juga tidak impor. Menurut saya jangan cuma menuntut harga telur turun, tapi pakan ayam juga harus turun. Oke. Jadi kayak semacam rantai ya. Ya, Yang rantai kita- pasokan yang harus dipenuhi. Ada Bung Hasus, selamat pagi. Bung Fadli dan Bung Ike, tiap hari saya menunggu dan mencari info apakah Pak FS sudah menjadi tersangka. Saya agak ngeri nih kalau udah bilang FS jadi tersangka. Saya Pak. Ya, disebutnya di sini FS ya. FS-nya yang mana nih? Partner siaran saya juga FS. Tapi ada merek beras juga Pak. Kalau saya lihat di minimarket tuh. Oh ya, FS, ya. merek beras. Saya berpikir keras tuh, kapan saya bercocok tanam, kapan saya bertaninya. Oke, dan kapan jadi tersangka? Ingin sekali saya mendengar berita itu. Berharap juga Rampun Jambi segera memfilmkan kasus ini, katanya. Oke, tapi ini menarik nih ketika Eliezer sudah memberikan kesaksian bahwa dia menembak itu atas perintah atasan. Pertanyaannya, atasan dia siapa? Ya, banyak atasannya karena dalam posisi kepangkatan Richard Eliezer itu adalah yang pangkat yang terendah. Barada pangkatnya Barada, jadi masih Tamtama ya. Iya. Oke, dia pangkat paling rendah. Atasannya, ya, kemudian polisi penyidik Baris Krim Polri juga sudah menetapkan Brigadir Brigadir Ricky Rizal sebagai tersangka dengan pasal pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Artinya bisa jadi itu yang atasannya, karena secara kepangkatan Ricky juga di atas Eliezer, atau ada lagi yang di atasnya kita juga tidak tahu, itu yang masih didalami oleh penyidik ya. Iya. Tapi yang menarik adalah Atasannya banyak tuh. atasannya banyak. Sama kayak di Senen dong. Itu Atasannya banyak. atasan 15.000 Pak. Iya, tapi kalau atasan dan bawahan ya lebih murah biasanya.
Apalagi Kodian belinya. Kodian. Kayak di Tanah Abang. Ini di Tanah Abang juga murah-murah tuh atasan. Jadi terkait yang disampaikan oleh Bung Arsul, saat ini sudah ada 2 tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Polri, Baris Krim Polri, yaitu Baradae, yang kedua Brigadir RR. Tapi yang menarik adalah yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD kemarin. Apa katanya? Ada 3 tersangka. Oh. Padahal Polisi belum ngomongin apa-apa, tapi Pak Mahfud ngomong. sudah sebutkan ada 3 tersangka. Siapakah tersangka ketiga? Karena disebut di sini Eliezer juga kemarin mengajukan sebagai permohonan sebagai ke LPSK. LPSK karena statusnya sudah tersangka, LPSK minta kalau jadi justice kolaborator, oke. Dan banyak keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Eliezer itu yang berubah-ubah. Tadinya dia bilang dia yang nembak, kemudian sekarang mengatakan karena disuruh, diperintah. Dan yang menembak pertama bukan saya. Nah, jadi sudah mulai banyak. Kemudian bahkan ada dari yang disampaikan oleh pengacara, pada saat peristiwa itu terjadi, FS ini ada di lokasi. ada ternyata. Ya, FS ini keterangan yang disampaikan oleh Eliezer, yang disampaikan oleh pengacaranya, supaya bisa mendapatkan perlindungan LPSK. Karena bagaimanapun perlindungan LPSK memang dibutuhkan Eliezer supaya bisa berbicara itu dengan tenang, mengungkap ini secara tenang. Siapa yang dimaksud? Ya. Atasannya siapa yang dimaksud? Oke. Gitu. Kalau Brigadir RR-nya sendiri kan awalnya ngakunya di belakang kulkas gitu. Untung nggak kesetrum ya. Enggak. Kenapa nggak di depan kulkas aja ngadem gitu? Pintunya dibuka. Saya taruh belakang kulkas itu kalau seandainya habis cuci jumpsuit ini, kemudian belum kering dan mau dipakai besok pagi, baru gantung belakang kulkas. Kemudian sepatu habis dicuci, kemudian mau biar dipakai, cepet kering ya? taruh di belakang kulkas. Mungkin jadinya kepanasan RR ini. Kenapa nggak dikasih ke tetangga aja Pak? Suruh dikata-katain sama tetangga. Itu langsung kering juga, sama panas. Pada panas-panasan biasanya. Kata Pak Mahfud yang soal tersangka ketiga ini, inisialnya K. Katanya. Siapa itu? Kan kalau RR ini adalah ajudannya PC. Ya, Putri Chandrawati. Nah, kalau K ini siapa ya? FS dan K. Wah, Waduh, kita kena. mohon maaf pendengar Trijaya, ini siaran terakhir. Oke, ini Pak Mahfud memberikan bocoran katanya tersangka ketiga setelah Eliezer, Ricky, ini sopirnya istri Irjen FS, yaitu inisialnya K. Walaupun polisi belum secara resmi, tapi memang ada banyak perbedaan ya cerita Eliezer di BAP awal dengan yang pengakuan yang baru. Banyak perbedaan sehingga akhirnya pihak kepolisian Polri nanti akan melakukan rilis hari ini ya. Rilis. Rencananya hari ini rilisnya. Apa aja sih perbedaannya, kemudian kemungkinan tersangka barunya ini siapa, belum disampaikan secara resmi, dan kabarnya hari ini akan dilakukan rilis. Tapi yang menarik, jadi Eliezer ini bilang sebetulnya tidak ada baku tembak antara Brigadir J versus Baradae. Betul. Tidak ada baku tembak antara Eliezer dengan Yosua. Terus Eliezer ini dapat tekanan untuk menembak Yosua, bukan bela diri. Bukan bela diri. Jadi memang disuruh nembak katanya gitu. Dan posisi Eliezer ini menembak, yang disampaikan oleh pengacaranya adalah Eliezer pada saat Yosua sudah tersungkur, Ya. Eliezer disuruh nembak. Itu yang kemudian tembakannya itu yang jarak dekat. Karena juga seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM, tembakan dari data yang dimiliki oleh Komnas HAM, dari hasil penyelidikan yang didapat oleh Komnas HAM, penembakan
Yosua ini dilakukan dalam jarak dekat, artinya jarak yang kurang dari 2 meter. Oh gitu. Oke. Kemudian pengakuan ketiga, tembakan itu rekayasa di tembok Irjen FS, katanya begitu. Jadi disampaikan oleh pengacaranya Eliezer Burhanuddin, bilang bahwa kliennya menjelaskan soal bekas proyektil yang ada di TKP, yaitu rumah dinas Kadif Propam nonaktif, atau sekarang sudah ada penggantinya yang baru sudah dilantik oleh Kapolri ya. Di TKP itu dia bilang Eliezer itu mengaku bekas proyektil yang ada di TKP hanya alibi. Pistol Yosua katanya sengaja ditembakkan karena dinding supaya terkesan ada peristiwa baku tembak. Sebelumnya pada informasi awal disebutkan 7 tembakan Brigadir Yosua tidak ada yang mengenai Baradae. Sementara 5 tembakan Eliezer seluruhnya mengenai badan Yosua sampai menimbulkan 7 luka. Terus FS memang ada di TKP. Kemudian fakta terbaru bahwa Eliezer ini sebetulnya tidak lebih jago soal nembak nih dari Yosua. Iya. Jadi dia sering ditolak tuh kalau nembak cewek karena nggak jago nembak. Karena nggak jago nembak. Oh gitu ya maksudnya. Oke. Nah, pada awal kasus ini dibuka, disampaikan CCTV di rumah dinas Irjen Verdi Sambo rusak akibat disambar petir. CCTV di sekitar lokasi, salah satunya di pos satpam, dekodernya diganti. Nah, saat itu Polres Metro Jakarta Selatan menjelaskan dekoder CCTV ini diambil dalam rangka penyitaan. Disampaikan bahwa CCTV di pos satpam kemudian diganti dengan yang baru. Nah, ini yang menjadi fakta-fakta baru, dan kemudian termasuk juga soal 25 polisi yang diduga menghambat kasus Brigadir Yosua ditindak. 15 diantaranya dinonaktifkan, kemudian ada yang pangkatnya jenderal ya, Pati bintang 1, ada Kombes, ada AKBP, ada Kompol, ada Pama, Bintara, dan Tamtama. Yang kurang cuma satu nih. Apa itu? OB belum ada. Ini kan dari Bintang sampai ke Bintara, Tamtama ada. Bintara, Tamtama ada semua. Kombes, Kompol, AKBP, Iya. Pama. Yang belum ada itu kan dari atas tuh paling bawah. Kalau di sini kan biasanya yang kelakuannya sama nih, Pimret sampai OB itu sama. Sama kelakuannya. Kelakuannya. Itu kalau di Suka Trijaya. mamerin perut. Itu kalau di Trijaya. Kita kalau kemarin pas di puncak itu pas raker, bola tadinya ada satu, kempes, datang Pak Abdul, Ya. buka baju setengah perutnya doang. Wah, ini ada bola lagi nih. Dan itu sama kayak Pimret kita tuh kalau di kantor, di office, gitu tuh kelakuannya. Ambil elus-elus. Ambil elus. Oh, bos itu hamil udah berapa bulan. Oke. Ada Bung Rezi Rizal bilang gini, Bro Fadli dan Uda Ike, tolong dong lagu almarhum Olivia, Grease Lightning or Hopelessly Devoted to You. Nuhun dari Kang Rezi. Oke, nanti coba saya cariin di playlist ya. Kemudian ada juga dari Pak Kiki Oditya. Absen, selamat pagi Bung Fadli dan Bung Ike, hari Selasa yang penuh asa dan harapan. Selamat beraktivitas, sehat dan berkah, sukses terus, berkarya, yang terbaik bersama Trijaya FM, terhebat di udara. Amin. Jalan Yosudarso di bawah tol arah Sunter, macet, ada apa ya? Yosudarso. Oke, ini Iya. juga ada Waze-nya ya. Ya. Dan itu merah sekali ya. Merahnya parah. Oke. Itu infonya sekitar jam 7.59. Ini udah 1 jam yang lalu Pak. Mungkin sudah mencair kali ya. Ada yang punya info mungkin kenapa macet di sana? Om Menter, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Fadli dan Bung Ike dan semua pendengar Trijaya. Salam sehat. Alhamdulillah Bung Ike sudah sehat katanya. Mohon izin kasih info lalu lintas jalan Terima raya kasih Om Ter. Gaplek, arah Ciputat Merayap. Cuaca cerah. Terima kasih Bung Fadli dan Bung Ike. Terima kasih doanya Bung Intet dan infonya Bung Om Tet ya. Iya. Oke, Pak Alfared Pasaribu, Bung Pakai. Dipakai siapa Kak?
dipakai sama radio kita. Dipakai radio Trijaya. Sekarang dipakai. Betul. Oke. Salam sehat. Dadah. Salam sehat, jangan lupa bahagia berdua ya Bung. Tol arah bandara lancar jaya. Ini kayaknya Om Ted tadi informasikan mana tadi? Bukan Om Ted ya. Bukan Ted, itu Pak Kiki Oh, Oditya. Pak Kiki Oditya yang informasikan Jalan Yosef Rasul bawah tol arah Sunter macet. Kayaknya mana? Kayaknya Britney yang dari sana perlu kita tanya. Oh, dia dari arah sana ya? Ya, Britney kan dari arah Kelapa Gading lewat Yosudarso. Oh, Apalagi kampusnya itu di Jalan Yosudarso di dekat tol Sunter. Mana tuh Britney? Tadi lewat dan Tadi lewat. coba sih saya lihat di Google Map, kayaknya macetnya di kawasan mana ya? Nggak kelihatan. Oke, sambil Bung Fadli mencari melihat informasinya, kemudian ada dari Pak Yusuf Senopati Rianto. Selamat pagi, The Pampers Baby Happy. Wah, ini menarik lagi nih, The Pampers Baby Happy. Bagaimana kelanjutan dari pengembangan sistem atau yang disebut juga dengan AI? AI ya, AI, Artificial Intelligence buatan Indonesia. Maaf agak sedikit serius ya. Salam sehat, Yusuf Senopati Rianto. Oke, kita lintas ekbis dulu ya. Habis itu kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, kita interaksi lagi. Dan untuk Anda yang mau ikutan, boleh join melalui WhatsApp di 0812 111 1046. Lintas ekbis Trijaya, the real news and information. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengakui perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina makin berpengaruh pada rantai pasok bahan makanan ke Indonesia. Salah satunya pasokan 180 juta ton gandum Ukraina yang tidak bisa keluar dari negara itu. Menurut Mentan, hambatan ini dipastikan berdampak pada harga bahan makanan yang terbuat dari gandum. Bahkan untuk mie instan diperkirakan harganya bakal melonjak hingga 2 kali lipat dalam beberapa waktu ke depan. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA mengapresiasi keputusan Pemprov Nusa Tenggara Timur yang menunda kenaikan tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar hingga 1 Januari tahun depan. Ketua ASITA NTT, Abed Frans, menyebut keputusan ini sebagai angin segar bagi pelaku pariwisata yang semula patah semangat karena banyak tamu membatalkan reservasi. Sejak awal, ASITA menolak kenaikan tarif masuk Pulau Komodo menjadi 3,75 juta rupiah karena mengganggu momentum kebangkitan pariwisata lokal. Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menterinya menjaga defisit APBN 2023 di bawah 3% dari produk domestik bruto. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk memenuhi target itu pemerintah akan menyisir ulang daftar belanja negara tahun depan. Prioritas utamanya meliputi pengeluaran untuk memperkuat sumber daya manusia, pembangunan ibu kota Nusantara, dan penyelenggaraan pemilu 2024. Bank Indonesia menerbitkan uang rupiah khusus dalam bentuk masih bersambung atau belum digunting. Dikutip dari situs resmi BI, uang rupiah khusus masing-masing terdiri dari 2 lembar dan 4 lembar. Untuk pecahan 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000 rupiah. Masyarakat yang ingin membeli bisa datang langsung ke kantor BI terdekat setiap hari Senin pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Demikian lintas ekonomi dan bisnis Trijaya bersama newswriter Muslim Pasaribu, saya Fadli Sungkara. Trijaya Hot Topic Pagi. Terima kasih masih bersama kami dalam Trijaya Topik Pagi di Trijaya FM, The Real News and Information. Selamat pagi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, kemudian di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Kendari, Banjarmasin, Muaro Jambi, Banda Aceh, Makassar, Cirebon, Mandalika, Natal, Manado, Balikpapan, dan Pasar Padang, Mana, pesisir selatan. Dan Anda yang mendengarkan melalui streaming di mnc3jaya.com, sindonews.com, okezone.com. Ada juga di Audio Plus bagian dari RCTI Plus. Kembali dalam Trijaya Topik Pagi, dan sekarang jam 9:05 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Fadli Sungkara Dan Ika Kesuma. di edisi Selasa 9 Agustus 2022. Oke, Bung Ika dulu pernah
ngomong atau mendengarkan teman yang ngomong gini, lagi ngapain? Wah, kalau dia sibuk ngeguntingin duit katanya. Duitnya nggak berseri dan belum diguntingin, masih Belum utuh. digunting, masih utuh. Dan kita bisa merealisasikan hal itu. Tadi di lintas ekonomi dan bisnis Trijaya, jadi BI menerbitkan uang rupiah khusus dalam bentuk masih bersambung dan belum digunting. Bisa tuh kita tukar, Pak. Karena ini dari semua pecahan ada. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000 ada semua. Tapi belinya harus dalam ukuran yang kertas plano itu ya, A0 itu ya. Itu minimal 4 lembar. Jadi satu lembarnya itu ada 4 uang pecahan 100.000, 50.000, 10.000. Jadi 4 itu langsung jadi satu gitu. Oh, jadi satu. Ya, ada 4. Terdiri dari 2 lembar dan 4 lembar. Jadi masing-masing dalam satu ukuran yang besar itu ada pecahan 100.000-nya, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, dan ada 2.000, dan ada 1.000 rupiah. Iya, mungkin pendengar Trijaya yang mau coba, pengen punya uang rupiah yang belum digunting, Betul, tinggal Nanti datang ke bisa kantor digunting. BI. Itu hari Senin jam 8 sampai jam 11 siang. Semua pecahan ada, sampai 1.000 rupiah juga ada. 2 lembar dan 4 lembar jadi satu gitu. 4 lembar Nanti jadi tinggal digunting sendiri. Tapi hati-hati guntingnya ya. Takutnya salah gunting. salah gunting. Lagi gunting terus kaget belok gitu. Jadi guntingannya nggak pas gitu. Malah nggak laku uangnya. Tapi kalau kayak gini sih biasanya jadi bahan koleksi ya. Ya, betul. Kolektor ya, disimpan. Jadi bahan Kapan koleksi. lagi kita bisa megang duit yang belum digunting? Seperti misalnya harga tiket kereta api, Pak, digunting sekarang. Jadi lebih murah. Lebih murah, dan itu menjadi 17.000. 17.000 Ya, karena 17 Agustusan apa gimana? nah itu dia. Itu kayak seperti yang 17.000 seperti tiket yang jurusan mana dan kelas apa. Apakah semua kelas atau gimana? Kan juga jadi tanda tanya. Ini mohon maaf, jurusan apa dan kelas apa? Maksudnya jurusan IPA apa IPS? Terus kelas berapa? Kelas 12 apa kelas 13? Itu maksudnya begitu. Pak, Bapak kalau ngomong yang apa detail dan spesifik supaya saya nggak bingung. Oh gitu. Jadi Britney jurusannya apa, terus kelasnya kelas berapa gitu.